SMA Negeri Babakan Madang. Madang. Bapak security tutup pintunya. Maju dulu mobilnya. Kunci. Satu aja. Ya. Kunci. Kunci, Pak. Mobil jangan dulu maju. Kunci. Gembok. Kalau jam pelajaran gemuk. Sekarang jam pelajaran kan? Ya. Pulangnya jam berapa? 14.30 Pak. Oh, jam pelajaran biar nggak anak-anak kabur. Gemoknya punya nggak? Ada Pak itu kuntinya, bentar. Mana? Oh, sekolahnya bersih ini. Waduh. Mana gemok nak? Itu Pak. Nah, sok. Gemok. Ya. Ya. Sini bapaknya. Ini motor bapak. Ya Pak. Ini motor bapak. Ya. Coba motornya dinyalain. Ada suratnya nggak ini? Ada di rumah Pak. STNK ada. Ada di rumah. BPKB ada. Ya. Coba nyalain motornya. Punten Pak. Oh. Ada kuncinya? Ada apa di sini? Sudah dinyalain. Nari bapak motornya diurungkan jadi nyalakin. Tarik tak? Tarik tak? Wah, kayaan. Cocok nggak di sekolah pakai motor ini? Ya Pak. Nah, nanti diikutin siswa. Siapa? Bener motor ada suratnya? Ada Pak. PPKB-nya ada? Mana Ada di rumah, STNK-nya? Pak. Di rumah Pak. Kunaon STNK tadi bawa? Di Tapi rumah, benar. Pak. Benar Pak. Hah? Platnya mana ini? Iya, Pak. Hah? Perasaan udah mati nih plat motor. Iya. Yang jujur sama saya. Ada Pak di rumah Pak. Enggak, tadi plat motornya mati. Iya, belum dibayar mungkin. Kok mungkin? Kan motor punya bapak. Saya pakai aja Pak. Satu motor kan Ya pakai udah, sama kamu Bapak. bapak jujur aja sama saya, nggak apa-apa. Motor bapak ada suratnya nggak? Itu sebenarnya belum tukar pakai Pak. Ya sudah, motor bapak ada suratnya nggak? Nggak ada Pak. Ya udah, dari tadi kenapa ngebohong? Ini motor bodong ya? Iya. Dari mana bodong? Hah? Jangan-jangan hasil pencurian? Bukan Pak. Hasil apa? Punya bapak saya kali ini. Hah? Punya bapak saya. Katanya. Punya bapak saya. Oh, bodong bapak nak. Ini motor bodong disebabkan oleh apa? Waktu beli motor memang sudah nggak ada suratnya. Saya kurang tahu Pak masalah rumah. Gimana? Saya kan udah lama Pak ini Gimana maksudnya? motornya. Motornya gimana? Udah lama maksudnya. Enggak, bapak jujur. Motor ini bodong nggak? Bodong Pak. Bodong, nggak ada suratnya. Iya. Kalau hasil pencurian bahaya loh Pak ini. Iya Pak. Nanti kayak tempat lain jadi penada. Saya Ah. cuma pakai aja Pak. Ini orang tua saya. Bapak kan keamanan di sini Iya, harus betul. ngasih contoh. Betul, Bapak Pak. di sini statusnya apa? Petugas keamanan Pak. Gajinya dari mana? Dan APBD Pak. Bukan dari sekolah. Bukan. Dari Dan APBD. APBD. Oke, berapa sebulan? 1.760.000. 1.760.000. Berapa orang yang kerja? Kerja 3 orang Pak. Security Bapak. Iya. 1.760.000 kerjanya 12 jam. 12 jam. Nanti saya perbaiki upahnya. Siapa? Alhamdulillah. Tapi motornya nggak boleh brong begini. Iya Pak, siap nanti diganti Pak. Kapan? Gajiannya punya anak nggak? Sebujangan Pak. Oh, bujangan mah cukup atuh. Kalau bujangan gaji 4 juta cukup. Punya anak. Bapak umur berapa sekarang? 26 Pak. Si muda. Oke, ayo ikut sama saya. Sekolahnya bersih nih. Jarak dari sini ke kelas masih jauh. Lumayan Pak. Ini sekolahnya bersih nih. Nih, bersih. Kalau nanti kan upahnya saya perbaiki. Iya Pak. Ya kan? Saya perbaiki nih upahnya nih. Kalau memang ini pembayarannya bersumber dari APBD, Iya. ya. Iya. Tapi janji motor itu jangan dipakai lagi tuh bodong. Siapa? Kalau beli motor baru
DP-nya berapa? Maksudnya dari showroom pak. DP DP-nya 1,5 pak. 1,5 juta. Cicilan sebulan? 700 mungkin. Berapa? Jangan pakai mungkin. Berapa Om? Kalau bit sekitar hampir 700. Cicilan sebulan 700. Nanti kalau upahnya saya perbaiki, upah Bapak naik. Kecicilan nggak? Coba. Karena bujangan. Oke? Tapi kan saya suka ngasih orang tua pak. Hah? Suka ngasih orang tua. Ya kan upahnya naik. Oh ya siap. Nah, Siap. kan upahnya naik nanti. Kebayar nggak? Insya Allah pak. Kebayar. Oke. Nih, DP motor. Nih, DP. Pak, makasih pak. Nah. Dicil tiap bulan. Siap. Habisin langsung DP. Siap pak. Siap. Jangan ditunda-tunda, nanti duitnya habis. Siap pak. Ya kan? Ya siap. Motor baru kan? Ya pak. Motor bodong. Alhamdulillah. Semen, Pak. nggak boleh pakai lagi. Ya. A1. Nih, tulisan welcome-nya. Selamat datang. Welcome. Ini parkir Ini garasi orang pak. garasi. Oh, ini rumah orang. Garasi yang punya tempatnya pak ini. Yang punya tempat gimana? Yang punya penduduk sini maksudnya. Enggak, maksudnya kalau ini tanah Pemda. Tanah sekolah. Kalau masalah itu. Oh. Nanti bisa ditanyakan langsung aja pak. Kalau garasinya punya guru bukan? Bukan pak ini. Punya. Pemukiman warga ini mah. Tapi garasinya di sini. Nih. Tuh. Kang. Nah, ini bersih sekolahnya. Ya. Berapa gajinya? Gajinya berapa? 1.600.000. 1.600.000. Iya. Nanti saya perbaiki upahnya. Punya istri? Belum pak. Oh, bujangan. Jangan pak. Tinggal di mana? Tinggal di sini Citaringgul Sini. pak. Tugasnya tiap hari apa? Sekolahnya bersih. Sapu-sapu pak. Sapu-sapu aja. Buang sampah. Buang sampah. Ya. Dekat kan rumahnya dari sini? Iya. Di rumahnya punya ruang tanah nggak? Gak punya pak. Ngontrak pak. Oh, ngontrak. Aslinya orang mana? Orang situ juga pak. Kenapa ngontrak? Orang tuanya nggak punya tempat. Punya rumah. Cuma buat dijual buat ini apa? Biaya orang tua sakit Oh, mama. sakit. Oh, jadi sakit orang tua sampai jual rumah. Iya. Sekarang mamahnya ada. Udah nggak ada pak. Nah, jadi udah yatim piatu. Iya. Yatim punya kakak. Punya pak. Kakaknya ada berapa orang? Satu. Cuma 2 saudara. Tapi sudah nikah. Sudah pak. Nah, jadi orang tuanya menjual rumahnya untuk biaya berobat. Iya. Akhirnya sekarang kontrak. Iya. Setahun kontrak berapa? 800 pak. 800. Habis dong untuk kontrak. Iya. 800. Saya bayar dulu untuk 6 bulan. Tapi bayar langsung kontraknya. Atau di sini ada rumah yang bisa cicil? Nggak tahu. Nggak tahu pak. Udah bayar aja kontrakan. 6 bulan bayar kontrakan. Alhamdulillah pak. Hitung berapa? Pak, ini nggak enak kak. Nggak enak gimana? Nggak apa-apa mas ya. Nggak apa-apa untuk bayar kontrakan. Karena uangnya setiap bulan harus dibagi kontrakan. Iya. Nah sekarang uangnya utuh, nggak usah bayar kontrakan lagi. Jadi untuk makannya cukup. Kan untuk makan kan? Bujangan kan? Suka dapat lebih? Paling kelebihannya cuma apa sampingan Nah, parkir pak. di mana Kalau parkir? pulang di Citaringgul di Alfamart. Pulang di sini nanti nggak boleh parkirin lagi. Fokus di sini nanti upahnya saya naikin. Iya pak. Ya, fokus di sini. Biar nggak, menurut saya gini. Biar nggak bayar tinggal aja di sekolah. Ada musola nggak sekolah? Ada pak. Tinggal di musola aja. Bujangan ini, ya kan? Tinggal di musola aja kan bujangan. Tapi mikirin orang tua pak. Kan orang tuanya udah nggak ada. Bapak masih ada. Oh, yang sakit ibu. Iya. Jadi rumah dijual untuk berobat Ibu. ibu. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Oh, saya belum jadi gubernur ya. Tahun 2000. Iya. Jadi sekarang sama bapak. Iya. sama. Jadi menghidupi bapak. Iya. Bapaknya biaya dari kamu. Iya. Makannya dari kamu. Siapa namanya? Arif. Arif. Makannya dari Arif. Bapaknya. Sehari berapa biaya makan?
paling seininya sih Pak, paling beli beras gitu. Beli Beras, lauk. masak di rumah. Masak di rumah. Yang masaknya siapa? Arif sendiri. Kamu hebat banget sih. Nih, biar masaknya. Tambahin. Tuh, ambilin uang om di mobil om. Ambil uang aja. Makasih Pak. Nah, jadi tiap hari ini gentingnya, ini enggak. Ya. Semangat. Semangat. Ya udah kamu fokus di sini aja, nggak usah markirin lagi. Nanti upahnya saya taikin. Ya minimal standar upah minimum. Ya, nggak boleh bayar upah rendah lagi pemerintah. Ini apa? Ini asalnya apa ini? Padinya. Tadinya mau. Bentar Bu ya, sebentar Bu. Mohon maaf ya. Ya. Ini apa? Ibu di sini apa ini? Kantin Pak. Enggak, sebentar saya lagi ini ada hal yang saya kadang care, ada hal yang saya harus fokus terus yang lain. Ya. Ini bekas apa? Mau bikin toren. Toren. Tahu juga Arif Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini fokus, Babadin. Belum bersih, nanti bersihin. Iya Pak. Yang ini bisa. Ya. Nah. Makasih Pak. Ya, udah semangat. Nomor HP-nya kamu ada? Ada Pak. Kasih itu stop saya. Siap. Ya, salam ya Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya Bu. Alasan menuju penutupan MPLS Pak. Oh. Ada siswa yang di kelas? Di kelas sedang belajar Pak Muhammad. Ada. Bapak tinggal ini saya sendiri ya? Siap Pak. Kelasnya mana yang ada belajarnya? Di sebelah sini Pak. Sebelah? Di sebelah sini Pak Punten. Pelajaran apa Bu? Ya? Matematika. Kebetulan matematika. Boleh nggak saya kasih ujian? Siapin kertasnya, siapin. Aku ngetes. Siapin. Situ aja, di bukunya aja. Ya. Oke, jangan pakai HP, HP-nya simpan. HP-nya balik. Jadi pakai HP. Nah, udah, jangan pakai HP. Ini ya. Ini kalau lampunya dimatiin gelap. Coba. Matiin coba ya. Matiin Cak. Oke. Udah nyalain. Apa yang membuat ruangan ini gelap? Pertanyaan pertama saya. Kekurangan cahaya karena bangunannya terlalu pendek. Yang kedua karena di sebelah tentunya suruh mati. Itu yang ambil. Karena di sebelah cahaya mataharinya sebelah mana di sini? Kanan. Timurnya mana? Timur mana? Ini timur. Ya kan? Karena cahaya mataharinya ketutup oleh bangunan. Yang kedua, apa yang membuat faktor gelap lagi? Ya? Apa yang membuat gelap lagi? Membuat gelap. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang membuat ruangan ini menjadi gelap ketika listriknya dimatikan? Apa? Karena suara angkat tangannya. Siapa yang berani ngomong? Ya, karena kamu ngomong. Kita tahu kekurangan cahaya. Apa menjadi faktor? Pertama, cahaya tidak masuk dari sebelah timur, ketutup sama bangunan. Yang kedua, karena apa lagi?
Kamu angkat tangan. Apa? Ya udah, bangunan terlalu pendek saya udah tahu. Satu, faktornya tidak masuknya cahaya. Kedua, bangunan terlalu pendek. Kan? Ketiga, ketiga apa? Ketiga, karena warna cat temboknya hijau. Kalau warna cat temboknya hijau, apa warna cat tembok yang cocok untuk ruangan ini agar terang? Yang berikutnya, ini daerah menurut saya tidak terlalu panas. Tapi kenapa kelasnya berubah jadi panas? Pohonnya banyak. Kenapa berubah jadi panas? Karena arsitektur bangunannya salah. Harusnya ini pakai jendela. Jendelanya dibukanya ke samping, bukan ke atas seperti ini. Ini yang harus dirombak dalam penataan ruang di Jawa Barat. Oke, harusnya ini ke samping, bukan ke atas. Kalau ke samping maka jangan ada kaca. Karena kaca salah satu faktor menaikkan suhu panas. Oke, pelajaran apa itu di sekolah? Dampak dari kesalahan membuat arsitek kelas ini jadi boros. Satu, apa keborosannya? Dua, dan kelas ini menjadi kelas tidak sehat. Saya katakan penggunaan kipas angin seperti ini tidak sehat secara kesehatan. Bener nggak? Pernah nggak gurunya jelasin seperti ini? Jadi kesimpulannya adalah kita ini di sekolah belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, ya kan? Tapi tidak diterapkan dalam perilaku hidup di kelas, apalagi perilaku hidup di rumah, sehingga pelajaran ini menjadi sesembahan, bukan jadi amalan. Oke, yang kedua, coba betulin cara tempat duduknya, meja-mejanya, rapikan. Ini yang bagian depan kemana? Terus pemasangan kipas. Kenapa kipas ini lepas? Kenapa kipas ini jadi di sini? Harusnya di mana? Oke, harusnya di atas. Pertanyaannya adalah, ketika kelas kipas ini ada di bawah, harusnya di atas, dan dibiarkan seperti ini, kalian nih orang yang punya tangan nggak? Nggak punya. Punya mata nggak? Nggak punya. Punya telinga nggak? Nggak punya. Punya hidung nggak? Kita yang di kelas ini semua nggak punya perasaan dan orang-orang statis. Kalau jadi pemimpin berat. Jadi kalau dinamis, maka seluruh ruang kelas ini berpikir bagaimana ini kembali ke atas. Pertanyaannya adalah, apakah seruang kelas ini tidak ada yang bisa pasang ini di atas bisa? Ada yang bisa mampu nggak? Oke, kalian nggak bisa. Apakah ada nggak orang tuanya di rumah pekerjaannya menjadi tukang tembok? Ada. Menjadi tukang pasang listrik? Ada. Menjadi tukang pasang las? Ada kan? Kalau kalian tidak mampu, orang tuanya ajak hari Minggu, pasang ini. Ini kelas siapa? Kelas siapa ini? Kelas Anda semua. Di tempat inilah Anda nanti jadi orang. Sebelum jadi orang tua, Anda bisa jadi pengusaha, bisa jadi politisi, bisa jadi pedagang, bisa jadi ASN, bisa jadi tentara, petani, dokter, apapun layak. Artinya bahwa ruang kelas ini akan mengantarkan banyak orang untuk masa depan. Untuk itu diperlukan kreativitas. Mana ketua kelasnya? Kemana? Sakitnya sakit apa? Oke.
ini saya temukan, tuh lihat. Ruang kelas ini rawan nggak? Rawan apa? Konsulting listrik rawan kebakaran. Apa yang akan berapa miliar kerugian dan berapa jiwa yang terancam kalau kemudian menimbulkan kebakaran karena penataan kabelnya yang beragam? Ngerti? Kalau kebakaran rugi nggak? Nanti rembukan. Gimana? Bawa orang tuanya, ajakin ngerapihin ini. Kalian bayar sekolah? Gratis kan? Gratis kan? Kalau sekolahnya gratis, yang nanggung negara, hasil dari bayar pajak warga, ya. Kalau sekolahnya gratis, orang tuanya jadi berpahala nggak kira-kira tuh? Tidak kan? Karena tidak mengeluarkan biaya untuk pendidikan anaknya, paling orang jajan. Untuk itu diperlukan orang tua juga berpartisipasi. Nggak usah iuran, nggak usah bayar, tapi orang tuanya diajak, Pak, betulin kabel-kabel ini gimana, Pak? Ngerti nggak? Oke, sekarang saya mau tes. Tulis. Nanti yang paling cepat angkat tangan. Biaya bos. Tahu nggak bos? Apa tuh? Biaya operasional siswa, yaitu dana APBN yang dibayarkan kepada siswa. Biaya operasional siswa SMA di Kabupaten Bogor dalam setiap tahun, tulis, biaya operasional siswa di Kabupaten Bogor dalam setiap tahun di tahun 2026 sebesar Rp1.780.000. Rp1.780.000. Oke. Belajar siswa dalam setiap minggu selama 5 hari. Dalam 1 tahun, efektif belajar atau masuk ruang kelas selama 8 bulan. Oke. Pertanyaan pertama. Berapa harikah Anda masuk ruang kelas selama 1 tahun pelajaran? Pertanyaan kedua, berapa rupiah rata-rata subsidi diberikan kepada siswa dalam setiap hari? Matematika Ibu ya? Ayo. Berapa rupiahkah subsidi pendidikan dari dana BOS diberikan pada siswa dalam setiap hari? Nah, ayo kerjakan, siapa yang cepat langsung maju ke depan. Nanti bu guru yang menilai, soalnya gurunya matematika pas banget.